kita tuh sebenarnya bukan males, tapi lebih ke belum ngerti rutinitas hidup kita mau ngapain, keseharian kita mau ngapain, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita mau ngapain. Ya, kenapa pembahasannya tentang waktu terus? Karena kita sering lalai di dalam situ. Karena waktu semakin berjalan dengan cepat, 3 bulan lagi menuju ke 2026, tapi kita masih ngeluh, kenapa ya masih gini-gini aja, kenapa ya masih belum ada perubahan apa-apa. Ya oke, kita mulai pelan-pelan aja, kita mulai dari nol ya Kak. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama adalah gimana cara mengenali sistem di dalam rutinitas keseharian kita. Kenali dulu, kita sebenarnya mau fokusnya kemana? Kita sebenarnya mau cari apa? Ya kan? Nah, kalau aku bukan tipe yang ditulis sih kegiatan agendanya. Misalnya jam segini sampai jam segini mau ngapain, jam segini mau segini mau ngapain. Aku nggak ditulis kayak gitu. Lebih ke ingat-ingat, walaupun terkadang sering lupa. Tapi dilakukan, tetap dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian itu atau teman-teman biasanya nulis secara detail itu jauh lebih bagus. Malah kita nggak mengandalkan memori karena kita sering lupa, jadi lebih baik ditulis aja. Boleh misalnya ditulis hari ini kayak Senin gitu ya. Senin jam 05.00 sampai segini kita bangun. Ini mau ngapain? Sholat duha, sholat duhur, sholat apa kerja segala macam. Itu ditulis. Terus selain daripada kita nulis aktivitas kita malamnya evaluasi dong, pasti kan. Jadi satu hari satu evaluasi. Ketika dari pagi sampai sore kita udah melakukan aktivitas sesuai dengan rules kita yang udah ditulis di buku, malamnya kita evaluasi, berjalan lancar nggak ya, berjalan sesuai dengan rencana nggak ya, kayak gitu. Terus nanti ditulis juga perasaan kita pada hari itu. Mungkin hari ini aku ngerasa sedih banget karena kerjaan nggak lancar, atau hari ini aku sedih banget karena nggak sholat tahajud, hari ini aku sedih banget karena berangkat kerja tuh gugup rusuh, kayak gitu. Bisa ditulis kayak gitu. Itu buat refleksi. Karena yang sebelumnya, video sebelumnya aku udah menyampaikan kalau hidup nggak boleh biasa-biasa aja. Makanya kita perlu upgrading diri, upgrading kegiatan supaya hidup kita bermakna. Hidup kita nggak sia-sia waktunya. Oke, kembali lagi ya. Kita ngenali sistem kerja kita, sistem kehidupan kita, kira-kira kita butuhnya apa. Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi sih ya, kalau aku tuh lebih ke mau nyari apa nih, kayak satu hari aku harus nonton podcast keislaman. Terus sebelum aku berangkat kerja, sebelum aku ketemu sama orang-orang, sebelum aku interaksi dengan manusia, aku interaksi dulu sama pemilik aku interaksi dulu sama Allah. Aku minta ridhonya Allah supaya biar di kerjaan lancar, di kerjaan dipermudah, di kerjaan semuanya dilancarkan, kayak gitu. Udah nih, itu. Terus di kerjaan aku ngapain aja? Yang pasti menjalankan amanah dong. Gak mungkin kita zolim ya. Kita udah dikasih pekerjaan sama seseorang, maksudnya di dalam perusahaan itu kita udah dikasih kerjaan, masa kita nggak ngerjain tugas itu karena kita fokusnya ke diri sendiri. Ya aku pokoknya harus nonton podcast ini enggak kayak gitu konsepnya guys. Kita tetap adil, kita tetap harus membagi waktu sesuai dengan kapasitasnya, kayak gitu. Nah misalnya kayak aku nih kan kerja, jadi di kerjaan ya aku harus menyelesaikan pekerjaan itu secara maksimal. Kita selesaiin semuanya. Kalau udah selesai kan nggak mungkin kita kerja full gitu kan, pasti ada waktu-waktu luang ya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa ya, aku lagi belajar bahasa nih, mungkin bisa ngapalin 5 kosakata kalau dalam waktu luang itu gitu. Terus diulang-ulang terus kosakatanya. Terus kalau misalnya ngantuk nih, ya udah istirahat dulu, tidur sebentar. Ya kita kan nggak mungkin juga kan zolim terhadap diri sendiri, memaksakan diri kita karena kita kepengen produktif nih, karena kita kepengen nggak sia-sia waktunya, jadi kita malah menyia-nyiakan tubuh kita yang harusnya istirahat, malah nggak istirahat. Jadi kita perlu ada istirahatnya, tetap harus ada istirahatnya, kayak gitu. Tapi yang aku pelajari sih, kita harus lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat dibanding enggaknya. Kadang kan kita terlalu denial ya, kita terlalu manja sebenarnya sama diri kita sendiri. Misalnya nih udah belajar baru 10 menit, aduh tidur dulu lah, scroll dulu lah, aku capek banget, otakku butuh refreshing, otakku butuh istirahat. Terus sampai 30 menit malah ilmu yang didapatkan
lebih sedikit dibandingkan hiburan yang didapatkan gitu. Jadi emang harus balance, tapi kita juga harus lihat-lihat dong kira-kira mana prioritas, mana yang enggak, mana yang harusnya hiburan, mana yang harusnya enggak, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kita nggak males ya sebenarnya, cuman belum mengetahui ritme aja, ritme waktu yang harus kita lakukan. Jadi semoga dengan cara-cara tadi teman-teman bisa nyusun sesuai dengan caranya teman-teman. Jangan pakai cara aku. Yang tadi cara aku kan, aku diinget ya, kalau ditulis malah aku nggak ngerjain gitu. Kenapa ya? Gak tahu sih. Kalau gini nih, aku soalnya pernah ya kayak nyatet apa ya, agenda kayak gitu kan, nyatet agenda hari ini mau ngapain, jam segini ngapain, itu malah nggak terlaksana gitu loh. Tapi kalau dari bangun tidur aku niatkan mau ini, udah berjalan, walaupun terkadang telat waktunya itu, tapi tetap dikerjakan kayak gitu. Gak tahu kenapa, itu kalau caraku ya. Kalau teman-teman nulis itu good, boleh banget, sangat-sangat boleh. Semoga kita semakin hari semakin memperbaiki diri ya teman-teman, semakin hari semakin nambah upgrade positif di dalam hidup kita. Ingat, tujuan hidup kita adalah hidup nggak boleh biasa-biasa aja. Hidup harus keren, harus berharga, harus pokoknya harus baik-baik lah, harus diridhoi Allah. Nggak butuh validasi dari orang lain, yang penting diri kita bangga terhadap diri kita sendiri. Semoga hal ini bisa bermanfaat khususnya buat aku dan umumnya buat teman-teman. Nantikan video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.